Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang nilai waktu dari uang ya. Ini adalah referensi yang saya ambil. Silakan teman-teman boleh mencari referensi lain boleh untuk menjadikan perbandingan dari referensi yang saya ambil ini ya. Nah, maksudnya nilai waktu dari uang itu apa? Nih teman-teman, kita baca dulu nih ya. 1 juta rupiah di tangan hari ini adalah lebih berharga daripada 1 juta rupiah yang akan diterima di masa depan. Ya, karena jika Anda memilikinya sekarang, Anda dapat menginvestasikannya, menerima bunga, dan akhirnya akan memperoleh lebih dari 1 juta rupiah di masa depan. Ya, intinya dalam nilai waktu dari uang ini adalah jika kalian punya uang 1 juta rupiah, itu nilainya bukan bahas tentang nominal. Nilainya lebih besar dari 1 juta rupiah di masa lampau, ya, tapi nilainya tidak lebih besar daripada nilai 1 juta rupiah di masa depan. Ya, karena ada yang namanya tingkat suku bunga setiap tahunnya. Ya, Bu bisa nggak dengan inflasi dibandingkannya? Iya bisa, inflasi juga tergantung dengan tingkat suku bunga dalam investasi. Ya, inflasi juga bisa, misalkan kenaikan harga-harga, ya itu juga bisa menjadi salah satu faktor. Ya, nah kita akan membahas tentang itu. Jadi ada yang namanya nilai sekarang, jadi kita sebutnya adalah nilai, bukan tentang nominal ya. Kemudian nilai masa depan. Kalau kita bahas tentang nominal, sama. Nominal sekarang 1 juta, waktu 5 tahun lalu 1 juta, 5 tahun kemudian juga sama 1 juta. Kalau kita bicara tentang nominal, nah, makanya di sini disebutkannya adalah nilai, teman-teman ya. Oke, next. Proses yang berjalan dari nilai hari ini atau nilai sekarang adalah PV, ya, PV atau present value, nilai sekarang. Ini lambangnya adalah PV atau present value. Nah, kalau misalkan nilai masa depan namanya future value, ya, disebut pemajemukan, ya. Jadi setiap tahun kita asumsikan bahwa ada bunga setiap tahunnya. Ya, nah ini kita definisikan apa istilah-istilahnya. Ada PV atau present value, nilai sekarang, jumlah awal pada rekening Anda. Nah, misalkan kita mau memprediksi 5 tahun ke depan nilai uang saya itu yang 1 juta berapa. Nah, berarti present value itu adalah uang yang 1 juta itu. Ya, Nah, I kecil di sini disebutnya suku bunga yang akan dibayarkan oleh bank setiap tahun. Nah, misalkan kalau kita berinvestasikan, bank itu di sini artinya di BI ya, Bank Indonesia ya, tingkat suku bunga di dalam suatu negara ya. Nah, bunga yang akan diterima didasarkan atas saldo pada awal setiap tahun. Dan kita mengasumsikan bahwa bunga dibayar pada akhir tahun. Nah, di sini I-nya adalah 5% atau digambarkan dengan angka desimal 0,05. Nah, ini asumsikan bahwa I-nya itu adalah 5% atau 0,05. Nah, ini pada seluruh bab di sini ya, maksudnya pada seluruh bab itu pada sekarang pembahasan kita tentang nilai dari mata uang, ini I itu digambarkan sebagai suku bunga. Ya, nah kita menggunakan simbol K untuk melambangkan suku bunga ya. Biasanya ada yang sebut K konstan. Nah, tapi kalau dalam bab sekarang nih, takutnya jadi kok di sana mah lambangnya K, kok di sini lambangnya I. Nah, pada bab sekarang itu disebutnya tingkat suku bunga. Ya, ada FV, nilai masa depan atau future value. Ya, jumlah akhir. Nah, dari rekening Anda pada tahun ke N, misalkan kita mau tahun ke berapa? Mau tahun ke-5, ya berarti M-nya adalah 5 periode. Ya. Nah, jika PV adalah present value, maka FVM adalah nilai tahun M di masa depan setelah bunga yang diperoleh ditambahkan ke rekening. Ya, nah N itu adalah jumlah periodenya. Di dalam analisis, misalkan kita analisisnya 5 tahun lah proyeknya atau berapa tahun. Nah, ya. A itu ada anuitas atau pembayaran tetap setiap tahun. Nah, di sini kata tetap ini
tidak ini ya, tidak konstan, maksudnya pembayaran yang tetap, tidak selalu tetap di setiap tahun. Mungkin saja tahun pertama misalnya 5 juta, tahun kedua 6 juta, tahun ketiga dan lain-lain. Ini pendapatan kita kalau misalkan mau berinvestasi. Ya, nah nilai masa depan, future value pada akhir tahun pertama sama nilainya dengan awal tahun kedua. Ya, ini mas catatan. Nah, ini ada beberapa rumus tentang present value, future value, anuitasnya. Ya kan, anuitas itu keuntungan atau manfaat yang akan kita dapatkan dalam tahun periode proyek atau tahun periode perhitungan kita. Nah, ini ada compound amount factor. Ya, ini ada rumusnya nih, F per P. Kemudian ini ada F per A. Jadi kalau F per P itu future, ininya P ada present. Ya, kalau kita mau menghitung future, nilai future kita, nilai uang di masa depan kita adalah nilai P, ya, nilai P itu berarti nilai apa tuh? Uang saldo kita saat ini dikalikan dengan satu ya, ini tuh satu ya. Satu ditambah dengan I itu tingkat suku bunga, N itu adalah periode waktunya. Ya, misalnya kita mau berapa tahun ke depan, 5 tahun ke depan, dengan I-nya asumsi bunganya adalah ya 10% lah. Ya, berarti bisa kita hitung F per. Ini juga ada untuk factor per amount. Maksudnya itu ini adalah future value jika kita mendapat penghasilan dari setiap tahunnya. Ya, kita mau menghitung nih future uang yang akan kita terima jika ada manfaat atau penghasilan setiap tahunnya. Rumusnya pakai rumus. Ada juga Siffinson factor. Ya, ada A per F. Nah, kita mau menghitung misalkan manfaat, kemudian kita mengetahui nilai future-nya. Ya, kemudian ada present worth factor, ada juga present worth factor value of an annuity factor. Nah, ya. Ini. Nah, ini rumusnya banyak banget. Nah, kalian bisa search di Google ya atau dimanapun. Ini rumus-rumus ini tuh sudah tersedia sebetulnya. Ya, ini saya coba contohkan nih teman-teman ya. Nah, ini ada compound interest factor dengan tingkat suku bunganya adalah 10%. Ya, tingkat bunganya atau I-nya teman-teman adalah 10%. Kemudian M di sini itu ada periode waktu teman-teman ya. Periode waktu nih. Jadi misalkan kita mau menghitung future value 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan lain-lain. Nah, ini ada angka-angkanya. Nanti kita untuk apa sih Bu ini? Untuk kita menghitung NPV, IRR, kemudian juga B per C, D per C, and then payback period. Ya, jadi ini tuh berguna sekali. Ini tuh dapatnya dari mana? Dari yang tadi yang di atas, teman-teman ya. Dari rumus-rumus yang tadi. Nah, ini ada dua dengan yang bawah yang ini nih. Nah, apa bedanya? Ini mah yang 12%, teman-teman ya. Ini mah yang 12%, kalau yang atas ini untuk I-nya yang 10%. Jadi teman-teman nggak usah ngitung manual, ini sudah ada di sini. Bu, gimana kalau misalkan yang 15% I-nya ya? Tinggal dicari saja di Google ada, kita tinggal keluar. Ya, ini dipakainya untuk apa? Nanti masuk ke rumus, kita tinggal lihat. Ya, nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara menggunakan compound interest factor. Ya, itu satu teman-teman. Nah, ini adalah rumus-rumusnya ya. Ini rumus-rumusnya untuk menghasilkan nilai yang tadi, tabel-tabel yang di bawah. Ya, nah ini kriteria investasi. Sekarang kita bahas kriteria investasi teman-teman. Nanti kita akan bahas tentang net present value atau net present worth. Ya sama saja. Biasanya yang lebih familiar itu namanya adalah net present value teman-teman. Ya, NPV atau net present value ini merupakan selisih antara benefit. Benefit itu berarti penerimaan, keuntungan, manfaat yang akan kita terima dengan cost pengeluaran ya yang telah di present value-kan. Ya, yang telah di present value-kan, teman-teman. Nah, kriteria ini mengatakan bahwa jika kita memilih sebuah proyek, kemudian NPV-nya lebih besar dari 0, ya, dengan demikian jika suatu proyek mempunyai NPV, maksudnya kita akan memilih dari sebuah proyek nih. Ternyata NPV-nya lebih besar dari 0, ya kita pilih. Nah, dengan demikian jika suatu proyek mempunyai NPV-nya kurang dari 0, ya tidak kita pilih.
tidak layak. Bu, gimana kalau MCV-nya sama dengan 0? Ya berarti itu nanti masuknya ke IRR. Untuk perhitungan IRR-nya. Ada kriteria lain, berarti kita harus cari. Ya, ini adalah kriteria investasi. Ada NPV. Ada juga ini, gross benefit cost ratio. Harian apa? Pempes ya. Ada juga yang kedua adalah gross benefit cost ratio, teman-teman. Nah, di dalam ini merupakan perbandingan rasio dari jumlah benefit sama benefit kotor dengan biaya kotornya. Ya, yang sama yang setelah di present value-kan. Nah, nanti di present value-kan itu adalah kita menghitung dengan rumus yang di atas tadi ya. Nah, ini kriteria untuk memilih proyek sama ya, yang gross B per C rasionya lebih besar dari 1, juga sebaliknya. Nih, kalau misalkan B per C rasionya kurang dari 1, maka tidak akan kita pilih. Ya, nanti kita lihat untuk cara perhitungannya. Ada juga IRR, teman-teman, internal rate of return. Ya, ini tuh adalah tingkat bunga. Ya, nih kita baca. Tingkat bunga yang menggambarkan bahwa benefit penerimaan yang telah di-present value-kan dengan cost yang telah di-present value-kan juga sama dengan 0. Nah, ya, sama dengan 0. Jadi maksudnya itu gini. Misalnya sebuah perusahaan mau proyek, misalkan ya, proyek dalam 5 tahun. Kemudian proyek dalam 5 tahun tersebut, keuntungan dalam 5 tahun kita itu apa saja? Ya, keuntungannya apa? Nah, kemudian cost biaya investasi kita berapa? Ya, biaya investasi kita berapa? Nah, kemudian kita hitung. Nah, berapa sih R atau tingkat bunga yang ideal? Misalkan tingkat suku bunganya di bawah 10%. Nah, biasanya 10% itu rata-rata untuk ini ya, rate di Indonesia biasanya 10% lah, kita asumsikan 10%. Kalau di bawah 10% berarti kita tidak ambil. Kalau di atas baru kita ambil. Ya. Nah, IRR ini menunjukkan kemampuan suatu proyek untuk menghasilkan return. Jadi returnnya berapa, bisa menghasilkan berapa persen. Gitu. Tingkat keuntungan yang dicapai, IRR ini gunakan pedoman tingkat bunga I yang berlaku. Ya. Nah, kriteria IRR adalah dipilih jika IRR-nya lebih besar dari tingkat bunga bank, kan, tingkat bunga bank. Misalkan tingkat suku bunga sekarang atau bunga bank sekarang itu misalkan 5%, ya udah harus lebih dari 5% dong. Ya kan? Kalau di bawah 5% ya kita ambil berarti. Ya kan? Nah, untuk mencari nilai R yang tepat maka seringkali bergunakan rumus interpolasi. Yes. Nanti kita pakai rumus interpolasi. Nah, ada satu lagi adalah payback period. Kalau ini merupakan jangka waktu periode yang diperlukan untuk membayar kembali semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam investasi suatu proyek. Dalam hal ini, biasa yang digunakan pedoman untuk menentukan suatu proyek akan dipilih adalah suatu proyek yang paling cepat mengembalikan biaya investasi. Misal, payback period ini. Kalian bingung antara memilih proyek A dengan proyek B. Nah, coba saja hitung dengan payback periodnya. Berapa lama kita akan mendapatkan keuntungan? Ya, berarti kan kalau keuntungan itu semua modalnya udah balik dulu. Modalnya udah balik itu berapa tahun? Misalkan proyek A mah balik modalnya itu 1,5 tahun. Proyek B mah balik modalnya 1 tahun. Nah, berarti kita akan memilih proyek yang periode pengembaliannya lebih cepat. Ya, gitu ya teman-teman. Itu untuk kriteria investasi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini adalah perhitungan tentang compound interest factor atau yang ada pada rumus-rumus di atas. Jadi, teman-teman nggak usah banyak menghitung ini. Kita habis waktunya kalau cuma menghitung ini karena ternyata sudah ada tabelnya. Teman-teman kalau misalkan mau cari di Excel juga boleh, sama saja. Gitu ya, teman-teman silahkan. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditanyakan di forum diskusi. Ya, minggu selanjutnya akan dibahas atau pertemuan selanjutnya akan dibahas tentang lebih jelas dari nilai waktu. Terima kasih teman-teman. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.